ini. Saya harap semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, lancar rezekinya, dan apapun hajatnya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, di video sharing kali ini saya akan men-sharingkan mengenai hal tentang yang pergi pasti akan kembali, yang hilang akan datang kembali lagi ke kita. Oke. Gimana sih ya? Sebenarnya ini pernah saya alamin ya, entah itu kayak yang barang hilang dari, maksudnya sesuatu yang saya dambakan atau saya sayangi dari kepemilikan saya pribadi, atau enggak ada juga dari kepemilikan kayak keluarga gitu. Nah, ini di sini yang saya sharingkan mengenai kepemilikan saya pribadi. Oke, jadi teman-teman, ketika dulu itu saya pernah punya uang nih gitu ya, sekiranya sudah cukup gitu, cukup, dan itu rencananya tuh saya mau beli MacBook gitu, tapi yang bekas gitu kan. Terus ketika kita sudah deal dan sudah mencari-cari dan ketemu yang deal itu, ketika mau COD itu gimana ya, kalau beli bekas itu kayak apa ya, mamang gitu loh, kayak nanti baterai healthnya itu ada gimana dan lain-lain gitu, pokoknya tuh nggak tenang gitu kan. Akhirnya tiba-tiba di kantor saya itu saya mendapatkan apa ya, ini fasilitas laptop gitu kan, tapi pengennya waktu itu MacBook sih. Itu akhirnya mendapatkan fasilitas laptop, ya udah akhirnya nggak beli gitu loh, karena Note NB aku masih ada, dan saya diamanain untuk difasilitasin untuk membawa laptop. Jadinya itu tadi ketika ya, akhirnya setelah transaksi jual beli tadi itu saya batalkan sebelum orangnya ke Malang gitu. Saya ya pertama-tama mohon maaf gitu, gak bisa, karena ya kalau misalkan pegang 3 laptop itu ya gimana, ribet juga kan ya gitu. Dan juga saya mikir karena itu juga bekas gitu kan. Terus ya udah, ketika uangnya itu saya mikir enaknya untuk apa gitu kan, karena saya tuh juga suka apa ya, usaha-usaha gitu kan ya. Terus uang itu saya daftarkan untuk membuat, untuk pengennya sih untuk apa ya, berputar gitu, agar uang itu ini kita putar gitu, agar nanti kita punya modal gitu lah, atas kehendak Allah dan biidznillah. Itu ketika malam itu saya clear, tiba-tiba sebenarnya saya butuh apa ya, meyakinkan diri saya untuk gabung dalam menjadi seorang agen di suatu apa ya, di suatu usaha tersebut. Itu lebih 1 bulanan ya. Tapi ketika entah kenapa, ketika di malam itu kan saya mikir, ini uang untuk apa gitu kan. Saya mikir entah kayaknya ini bakal laris gitu kan. Ya udah, saya deal itu, akhirnya deal. Terus lama kelamaan ternyata saya tahu kalau saya itu kena tipu gitu kan. Terus setelah itu, setelah selang dari 1 bulanan atau apa, itu saya mikir, ya Allah, tuh gitu dibuat beli kemarin tuh kan udah enak ya, ini uang gitu, udah dapet ini gitu, atau enggak buat beli HP yang bekasnya gitu kan ya. Tapi lagi-lagi tuh awalnya tuh ada penyesalan gitu, tapi ya udahlah, ini kehendak Allah gitu. Biidznillah, kalau Allah nggak mengizinkan hal ini terjadi, ya nggak akan terjadi gitu loh. Terus Allah itu apa ya, menciptakan adanya hal tersebut ke diri saya, terutama gimana agar saya kedepannya itu lebih berhati-hati lagi gitu kan, dalam memilih-milih untuk menjadi partner kayak kerjasama dan lain-lain gitu. Ya udah, ini udah nggak dapet. Terus ya saya muncul perasaan saya itu ya perasaan nyesel, karena ya Allah, kok
nggak rezeki banget, padahal sudah hampir beli merek ini gitu kan, MacBook kan. Itu karena saya butuh banget beli kayak MacBook gitu atau iPad gitu kan untuk ngedit gitu. Setelah itu lama kemudian karena sebelumnya itu kan saya action kan, cari-cari, searching gitu, riset gitu, dan terus saya datangin store-store yang ngejual produk-produk MacBook gitu kan. Terus setelah selang lama kemudian beberapa bulan alhamdulillah itu tiba-tiba saya kayak melihat promo tapi bukan MacBook gitu kan. Yaitu tiba-tiba langsung ya Allah itu kayak langsung kayak menggerakkan untuk membeli itu gitu kan. Ya akhirnya terus lama kelamaan saya selang beberapa hari kemudian setelah melihat itu benar-benar memantapkan diri ya, karena itu kan nggak murah ya teman-teman ya. Itu mahal juga gitu loh. Akhirnya ya udah saya fix beli, karena saya pengen beli antara HP atau MacBooknya. Jadi saya pilih yang di tengah-tengah aja, iPad. Karena iPad ini tuh menurut saya kalau dibawa kerja kemana-mana tuh enak gitu loh, untuk ngajar enak gitu. Jadi ya setelah selang beberapa kemudian yang hilang itu tadi Allah gantikan pertama-tama ya dengan berupa bentuk uang lagi gitu kan. Bentuk uang kan itu kan kejadian di bulan ini ya, bulan Februari ya, 7 Februari inget banget. Setelah itu di bulan Ramadan alhamdulillah saya dapat berkah uang ya, tiba-tiba uang aja datang gitu loh. Karena benar sih, kalau kita menebar kebaikan pasti akan ada rezeki terduga yang nggak kita sangka-sangka, dan itu di luar dugaan kita gitu. Dan itu memang benar ada. Jadi ketika di bulan Ramadan tuh ya mendapatkan keberkahan gitu kan. Terus untuk menghilangkan agar saya tidak terfikir oleh kejadian yang kehilangan uang tersebut, saya juga sibukkan kayak mengupgrading skill, kayak saya ikut kayak kursus bahasa Inggris gitu. Terus dan membaca sholawat gitu, dan saya mengisi menjadi guru pondok Ramadan gitu juga. Karena tempat saya kerja kan libur ya kalau bulan Ramadan itu, pokoknya saya terus isi gitu. Kalau misalkan libur, biar nggak libur ini harus saya ngapain gitu kan. Itu ya setelah lebaran alhamdulillah biidznillah Allah izinkan saya untuk membeli barang tersebut gitu ya, nggak MacBook, nggak HP, tapi melainkan pertama-tama iPad yang saya punya. Yaitu seneng juga sih, karena saya butuh butuh itu untuk membuat kayak edit atau kerja gitu sih. Jadi ini ya teman-teman, intinya benar-benar ya Allah itu mengambil apa yang kita sayangi, yang rasa kita sangat berharga sekali. Itu Allah kalau misalkan mau menggantinya tuh benar-benar akan diganti gitu, tapi menunggu waktu yang cepat gitu. Karena Allah itu menguji hambanya tuh mau seberapa optimis untuk dalam hal move on gitu ya. Maksudnya move on jangan terlalu berlarut-larut merasa kesedihan dengan apa yang kita alami kemarin gitu. Dan Allah tuh menyuruh kita tuh secara tidak sengaja agar kita tuh tahu bagaimana rasanya berproses gitu. Terus rintangan-rintangan apa yang kita hadapi di saat itu ketika kita berkeinginan memiliki sesuatu gitu sih. Itu jadi dengan adanya kayak kehilangan itu tadi, banyak sekali hikmahnya ya teman-teman. Jadi itu uang hasil tabungan saya ya teman-teman, tiba-tiba hilang sekejap saja gitu. Sekejap saja
ya nggak ada kembalinya gitu. Kalau hal tersebut ngapain saya pikir lama-lama gitu, daripada pusing mending saya buat action untuk ke hal yang lain gitu. Pasti Allah ganti, nggak kira Allah tuh nggak akan ganti gitu. Emang berat banget awalnya, tapi ya janganlah kita berlarut-larut. Kita boleh sedih ya, sedih di waktu itu, tapi saya nggak nangis gitu. Sedih di waktu itu ya udah, kita lepaskan semuanya, tapi kita langsung move on gitu, mikirin lagi ide apa lagi gitu, agar kita bisa memiliki barang tersebut, strategi apa lagi, cara apa lagi gitu. Yang penting dengan cara yang halal ya teman-teman itu. Oke, jadi itu tadi ya teman-teman. Jadi teman-teman nggak boleh menyesali apa yang sudah hilang dari kita, pasti itu akan kembali gitu. Ya contoh hal kecil aja juga lagi, ini saya juga pernah ketika saya pulang di rumah, saya itu apa ya, ganti baju gitu, mau coba baju, tiba-tiba anting saya itu ya hilang, nggak tahu lah kemana. Udah uang hilang, mas anting hilang gitu kan. Ya udahlah, nanti kalau rezeki pasti kembali lagi. Itu ibu saya sudah marah-marah gitu kan, ya ceroboh atau gimana gitu kan. Tapi ya udahlah, biarin, nanti kalau rezeki ya kembali lagi gitu kan. Setelah duhur kemudian, saya cari-cari di baju-baju itu yang pernah saya pakai, ternyata itu ada di nyantol di baju lah. Itu kembali lagi, padahal di baju-baju itu tadi itu saya cari itu nggak ada teman-teman gitu. Jadi ya itulah, pasti Allah itu nguji karena barang apapun yang ada pada diri kita atau yang kita miliki itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapanpun Allah mau untuk mengambil, pasti akan diambil gitu. Jadi teman-teman belajar untuk legowo juga ya gitu, dan ikhlas, tapi langsung move on. Oke, mungkin itu saja video saya kali ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya dan tetap semangat menjalani aktivitas kehidupannya. Dan itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.